Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, dalam kesempatan kali ini kita akan sama-sama berdiskusi mengenai uji validitas dan reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa kuesioner yang akan kita sebarkan dalam penelitian itu harus diuji cobakan terlebih dahulu. Saya menggunakan sampel mengenai persepsi pentingnya olahraga. Dari angket yang saya sebarkan ke 11 orang, angket yang saya buat, kuesioner yang saya buat itu terdiri dari 9 pertanyaan. Saya sebarkan ke 11 responden. Oke. Jadi yang terlihat di depan eh, ini adalah skor hasil uji coba angketnya dari 11 responden. Baik, yang pertama kita akan membuka aplikasi SPSS. Maka tampilannya akan seperti ini. Ada sudut kiri bawah, ada data view, dan juga variable view. Seperti biasa, kita menyediakan dulu wadahnya untuk pengisian nanti di data view. Tadi saya ada eh, 11 pertanyaan, maka saya akan membuat, 9 pertanyaan, maka saya akan membuat eh, kolom untuk 9 pertanyaan. Seperti pada layar tertera. Oke, menggunakan underscore, jangan lupa. Oke, ini mau disingkat boleh P1, P2, tapi saya ingin agar terlihat jelas. Oke, hingga pertanyaan ke sorry, pertanyaan ke 9. Jangan lupa nanti ada skor total. Oke, jangan lupa pakai underscore karena dia tidak bisa membaca spasi. Oke, agar rapi sekali lagi kita buatkan desimalnya jadi 0. Oke, seperti pada layar tertera. Kemudian untuk labeling kita buat saja P1 untuk pertanyaan 1, P, P2 untuk pertanyaan 2, P3 untuk pertanyaan 3, dan seterusnya hingga P9. Oke. Jika sudah, kemudian kita rapihkan align-nya supaya di tengah. Sudah rapi, tinggal klik, cari saja align-nya di tengah untuk masing-masing sel. Oke, kita masuk ke measure. Measure ini adalah pengukuran. Yang pertama adalah kita bahwa harus paham bahwa angket atau kuesioner itu berbentuk skala. Maka ketika kita berbentuk skala, measure-nya harus scale. Oke, kita pilih scale. Oke, scale. Oke, kemudian yang untuk skor total ini nominal karena jumlahnya nominal. Setelah komplit lengkap pengisian di variable view, kita pindah ke data view kiri bawah kembali. Maka di sini nanti ada pertanyaan 1, kita geser-geser, 2 supaya terlihat, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan skor total. Oke, untuk setelah kita punya masing-masing kolom tertera seperti di bawah, kita kopikan saja data yang dari Excel yang telah tadi saya sediakan. Kita kopikan, tekan Ctrl C untuk copy, kemudian kita pindahkan semuanya di sini. Nah, oke. Eh, Ketika sudah masuk seperti ini, kita siapkan untuk Microsoft Word sebagai interpretasi data. Jadi kita buat interpretasi
data instrumen. Yang pertama yang akan kita interpretasi adalah terkait dengan uji validitas instrumen. Oke, kita rapihkan terlebih dahulu. Nanti setelah dirapihkan, kita buat kriteria. Kriteria atau prasyarat ya. Kriteria bahwa di kriteria itu ada beberapa valid jika R hitung lebih besar daripada R tabel. Kalau invalid, R hitung lebih kecil daripada R tabel. Oke, kita rapihkan terlebih dahulu agar rapi. Oke. Jadi ketika kalian membuat interpretasi data ini paling penting karena sebelum nanti kalian penelitian ini harus sudah clear terlebih dahulu, sudah rapih terlebih dahulu. Oke, kita balik kembali ke aplikasi SPSS. Kita akan menguji apakah angket yang saya berikan ke 11 responden tadi dengan 9 pertanyaan itu sudah valid dan reliable atau tidak. Maka kita akan masuk ke di menu bar ada analyze, kemudian correlate, nanti ada bivariate. Oke. Untuk uji validitas ini setiap kolom sebelah kiri, sel sebelah kiri kita akan pindahkan ke variabel termasuk dengan total. Bisa satu per satu atau juga di blok kemudian pindahkan klik kanan ini ada tanda panahnya. Jangan lupa ini selalu checkboxnya untuk person, kemudian to tail dan flag signifikansi. Kalau sudah tinggal klik OK. Oke, nanti akan muncul hasil perhitungannya. Ini untuk correlationnya. Maka tabel ini akan kita kopikan ke interpretasi data yang telah kita sediakan. Kemudian kita paste untuk di sini. Mohon izin. Untuk paste kita paste yang akan kita gunakan adalah paste yang akan kita gunakan adalah berbentuk PDF JPEG. Jadi kalau ini susah diedit berbentuk JPEG. Jadi nanti kita bisa narik yang ini bentuknya sudah JPEG. Kita bisa tarik bentuknya ya. Sebentar. Oke, kita copy paste dalam bentuk JPEG atau foto. Nanti di sini ada paste optionnya adalah picture supaya nanti kita bisa mengedit, menyesuaikan dengan lebar dan juga layout di Microsoft Word. Oke, ini sudah muncul hasil pengujian SPSS untuk uji validitas. Ini ada 9 pertanyaan dengan skor total, kemudian sudah ada hasil percent correlation. Untuk selanjutnya, kita akan membuat sebuah tabel untuk pengujiannya, hasil pengujiannya. Oke, kita buat 4 tabel ke bawah seperti ini. Kita buatkan nomor, kemudian ini item pertanyaan. Oke, yang ini ada kriterianya. Yang ini adalah hasil pengujiannya atau R hitungnya. Oke, sekarang kan di sini ada kriterianya. Kriteria ini kita buat untuk R tabel dan satu lagi adalah kesimpulan atau keterangan boleh kesimpulan. Oke, kita ada 9 pertanyaan maka ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Item pertanyaannya kita singkat tadi P_1. Kita kopikan ke sini sampai dengan 9. Oke, 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke. Kita buatkan yang supaya rapi. Sip. Oke. Sip. Untuk hasil pengujian validitas adalah kita bisa lihat di
Oke, kita lanjutkan. Untuk hasil uji validitas ini kita bisa lihat di skor total sebelah kanan yang berjajaran dengan percent correlation. Berarti untuk pertanyaan pertama, skor yang percent correlation-nya atau hasil uji validitasnya adalah titik 565, artinya 0,565. Maka kita akan buatkan menjadi kita masukkan 0,565 di sini. 0,565. Kemudian next di bawahnya adalah di sini 0,492. 0,492. Kemudian untuk P3 0,707, 0,707. Kemudian P4 0,458, 0,458. Kemudian P5 0,695. Untuk P6 adalah 0,33, sorry, 0,333. Kemudian untuk P7 0,367. Kemudian P8 0,389 dan terakhir adalah 0,702. Oke, untuk kriteria ini kita lihat di tabel yang ini ya. Jadi kita lihat distribusi nilai R tabel untuk signifikansi 5% dan 1%. Kita pergunakan level of signifikansinya adalah 5%. Dan tadi saya menyebarkannya ke 11 orang. Maka ketika 11 orang, N-nya adalah 11. Maka jatuh pada R tabelnya 0,62. Ini ya, N-nya 11. Level signifikansi 5%, maka 0,602. Oke, kita buatkan kriteria di sini di interpretasinya 0,602. Sama seterusnya. Oke, kita tinggal tarik kesimpulan bahwa di item pertama ini kesimpulan yang tadi kita buat kalau R hitung lebih besar dari R tabel maka dia valid, sedangkan kalau R hitung kurang dari eh, ke R tabel maka dia invalid. Oke, di P1 berarti ini adalah invalid. Oke, kemudian R2 juga invalid. Oke, kemudian pertanyaan ketiga ini valid karena lebih besar. Ini masih invalid. Kemudian yang ini valid lebih besar. Yang ini invalid. Oke, kemudian ini juga invalid. Oke, ini juga invalid. Dan yang terakhir adalah valid. Oke, kita buat kesimpulannya dari pengukuran dan pengujian validitas. Didapatkan kesimpulan bahwa item pertanyaan item pertanyaan yang nomor pertanyaan 3, kemudian 5 dan 9 adalah valid. Sedangkan item pertanyaan nomor 1, 2, 1, 2, 4, 6, 7, 8 dan sorry, ya, dan 8 adalah invalid atau tidak valid. Untuk pengujian SPSS yang uji validitas sudah selesai, yang A interpretasi datanya. Kemudian kita masuk ke pengujian yang reliabilitas. Oke, uji reliabilitas instrumen. Oke. Oke. Kita masih berkutat di SPSS. Ini adalah tampilan datasheetnya untuk SPSS. Yang tadi kita dapatkan ini adalah output SPSS-nya. Maka kita akan menguji untuk uji kedua yaitu uji reliabilitas. Kita tetap akan sama menggunakan fitur analyze. Kemudian untuk uji validitas ini kita pilih scale. Nanti akan muncul reliability analysis. Oke, tinggal klik saja. Jangan lupa untuk reliabilitas ini pindahkan semua item pertanyaan kecuali item skor total.
Jadi skor total tidak usah dilihat. Modelnya harus alpha, kemudian lihat di statistiknya. Jangan lupa deskriptif itemnya juga di checklist. eh ini yang data tambahannya juga silahkan kalau mau di checklist. Cukup saja deskripsinya item, kemudian continue, kemudian kita tinggal klik OK. Oke. Nah, di sini terlihat ada beberapa tabel. Kita cukup ngambil yang ini saja, tabel reliability statistik. Oke, tinggal copy, kemudian kita buatkan copy paste. Jangan lupa kita buat kriteria. Tadi lupa kriterianya bahwa untuk uji reliabilitas ini cukup jika reliable itu kalau nilai alpha apa Cronbach-nya lebih besar daripada R tabel. Oke, ini berarti sudah reliable. Oke, sip. Cukup seperti ini. Kita kopikan saja yang tadi, jangan lupa paste-nya menjadi picture. Oke. Kalau yang ini juga boleh untuk outputnya, yang ini agar menambah hasanah juga boleh, kopikan saja. Jangan lupa. Yang akan kita simpulkan adalah dari reliability statistik yang ini, tabel yang ini ya. Dari hasil pengukuran didapat nilai alpha Cronbach-nya sebesar 0,671 di sini lihat ya, 0,671. Dan dengan tabel kita tetap tabelnya tadi kita gunakan berapa? 0,602. 0,602. Maka dapat disimpulkan bahwa 0,671 ini nilai alpha Cronbach lebih besar daripada tabel 0,602. Didapatkan kesimpulan bahwa seluruh item pertanyaan telah reliable atau konsisten. Reliable. Oke. Ini adalah hasil interpretasi data untuk data pengujian validitas dan reliabilitas. Mungkin sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.